Halo, selamat datang di channel Nafkah Community. Di sini kita akan bahas topik-topik seputar keuangan pribadi yang akan bantu teman-teman bangun ketahanan ekonomi keluarga yang kuat. Di beberapa episode sebelumnya, kita sudah membahas nih, pentingnya meningkatkan penghasilan, terutama untuk ayah dan suami sebagai pencari nafkah. Di episode kali ini, kita akan bahas 3 ide penghasilan tambahan yang langsung bisa teman-teman coba setelah menonton video ini. Jadi jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus paham dulu nih, apa yang membuat kita bisa mendapatkan penghasilan dengan nominal tertentu. Penghasilan adalah imbal jasa yang kita dapatkan sesuai dengan value yang kita berikan. Dan pelanggan membayarkan nominal tertentu yang akan jadi penghasilan kita. Hal yang sama juga terjadi ketika kita menjadi pegawai. Kita menawarkan jasa kita kepada pemberi pekerjaan untuk membantunya mendapatkan penghasilan dari pelanggan. Makin signifikan bantuan yang kita berikan, makin besar pula nilai kita di mata pemberi pekerjaan. Jadi, jangan heran ketika ada tim sales yang berkontribusi langsung pada omset perusahaan diberikan standar penghasilan yang lebih tinggi dibanding tim admin. Nah, itu baru dari sisi permintaan. Peluang apa aja yang tersedia di pasar. Kita juga harus memperhatikan aspek penawaran. Apa yang bisa kita berikan? Karena peluang yang ada hanya bisa dimanfaatkan kalau kita punya sesuatu yang ditawarkan. Pertemuan antara permintaan dan penawaran itulah yang akan jadi kerangka kita untuk mencari dan menemukan ide penghasilan tambahan. Ide penghasilan tambahan yang pertama adalah menjadi mentor di skill yang kita kuasai. Karena kebutuhan untuk belajar akan terus ada sepanjang masa. Bahkan perkembangan dunia modern saat ini membuat orang-orang dewasa sadar kalau yang perlu belajar bukan cuma anak-anak dan remaja. Ada orang dewasa yang ingin belajar bahasa asing, cara mengelola keuangan, cara hidup sehat, skill presentasi, skill menulis yang baik, dan berbagai skill yang lainnya. Kalau kita menguasai satu skill tertentu, besar kemungkinan ada orang lain yang juga ingin dan butuh untuk menguasai skill tersebut. Tinggal PR-nya, gimana cara menemukan mereka. Kalau kita ingin penghasilan cepat, kita bisa bergabung ke platform pihak ketiga tertentu yang sudah memiliki akses terhadap pasar, yang sudah mengetahui siapa aja sih orang butuh skill-skill tertentu yang kita bisa tawarkan. Tapi, kalau kita mau membangun potensi penghasilan tambahan dalam jangka panjang, kita bisa membangun kolam kita sendiri. Misalnya, dengan menjadi content creator. Banyak platform yang saat ini tersedia, mulai dari Instagram, TikTok, YouTube, yang memungkinkan kita menemukan pasar yang tepat dengan memberikan konten yang edukatif untuk mereka. Ide penghasilan tambahan yang kedua adalah menjual barang milik orang lain. Kita nggak harus bikin barang kita sendiri untuk mulai berbisnis dan mendapatkan penghasilan tambahan. Kita bisa menjadi reseller untuk barang-barang yang kita tahu dibutuhkan oleh pasar yang bisa kita akses. Mulai dari keluarga kita, teman-teman kita. Kita bisa tanya, mereka butuh apa, dan mereka punya kesulitan apa, kita bisa bantu menyediakannya. Salah satu model reseller yang saat ini cukup populer adalah menjadi penyedia just tip atau jasa titip. Model ini menarik karena biasanya barang yang dijual adalah barang yang dijual terbatas, sehingga kita bisa memanfaatkan kehadiran kita di event atau daerah tersebut untuk menyediakan barang yang tidak bisa diakses oleh keluarga atau teman-teman kita. Contohnya misalnya ada satu event pameran buku impor terbesar yang namanya Big Bad Wolf. Ya, di situ sering tuh jadi ajang para pencari penghasilan tambahan menyediakan just tip atau jasa titip. Ya, mereka yang datang ke sana dan orang-orang yang mungkin nggak punya waktu atau energi untuk bisa datang ke eventnya bisa nitip ke mereka yang datang ke event tersebut. Atau teman-teman juga bisa memanfaatkan momen kunjungan kerja keluar daerah, mencari apa sih makanan khas, oleh-oleh khas di sana, untuk menawarkan jasa titip ke teman kantor atau keluarga. Tadi itu menjual barang orang lain ya. Yang ketiga sekarang adalah menjual jasa orang lain. Ya, karena produk kan ada yang bentuknya barang, ada yang bentuknya jasa. Salah satu contohnya adalah menjadi agen asuransi. Kita bisa membantu teman-teman atau keluarga kita yang kesulitan untuk memilih kira-kira produk asuransi mana yang tepat untuk mereka. Kita bisa menjadi agen asuransi secara lepas dan membantu mereka menemukan produk asuransi terbaik yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita akan mendapatkan komisi sesuai dengan transaksi yang terjadi. Agen asuransi memiliki jadwal dan waktu kerja yang fleksibel, sehingga cocok untuk menjadi pekerjaan sampingan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Itu dia 3 ide penghasilan tambahan yang langsung bisa teman-teman coba setelah menonton video ini. Kira-kira ada ide penghasilan tambahan apa lagi nih? Tulis ide kalian di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi inspirasi dan referensi untuk teman-teman pencari nafkah lainnya. Tapi, berapa banyak pun ide penghasilan tambahan yang sudah kita tahu, nggak akan ada gunanya kalau kita nggak mulai mengupayakan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu mau konsultasi terkait keuangan pribadi, kamu bisa isi form curhat keuangan yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.